nyangkut nggak bisa lagi bro. Lu nggak ini apa kalau lihat foto-foto MC lu double chin gitu? Iya makanya nih gue berusaha lagi kurus lagi nih. Gue double chin men. Sampai minum ini. Apaan? Itu obat diet dikasih bini gue. Hah? Dikasih bini gue obat diet. Dari Dokter. kemana? Dokter ini. Kalau ke pinggir. Nah udah, tengah gitu udah, pinggir pas gitu. Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast. Anjing. Menemani teman gue yang lagi kerja. Ya udah mulai. Udah lah. Oh iya. Langsung aja ngapain? Jadi beda gilirannya sama gue versi low budget. Bagus. Nggak jadi gini. Coba jelaskan dulu. Tahun lalu tuh mau ngundang lo ternyata ada beberapa restriction yang diberikan sama pihak collaboration. Terlalu banyak ini ya, do and don'ts-nya ya. Tapi terlalu banyak don'ts-nya kayaknya gue. Iya terlalu banyak don'ts-nya. Gue nggak tahu apakah ada konflik kepentingan atau gimana. Mungkin gue terlalu frontal kali kalau ngomong. Politik ya soalnya. Politik ya. Iya. Soalnya nggak tahu kenapa orang tuh kalau melihat lo satu hal yang langsung tiba-tiba terlintas politik pak. Politik ya, apa ya? Belum dewasa ya rakyat Indonesia mendengar politik kali ya. Padahal mah kalau di Amerika aja tuh politik jadi hal biasa. Justru masyarakat itu aktif berpolitik. Ini beda nih. Jadi kalau misalnya lu di Indonesia sama di Amerika mungkin dia kan lompatannya di 40 tahun lebih demokrasinya lebih cepat ya. Jadi kalau di sana tuh lu jadi caleg misalnya, lu jadi calon anggota DPR, lalu Senat apa segala macam. Itu masyarakat joinan urunan ngasih duit. Oh ya? Iya. AOC lu tahu AOC kan si AOC itu apa? Itu loh senator Amerika yang cewek tuh. Dia kan populer banget tuh di Amerika. Dia mau maju jadi senat, itu dia buka rekening untuk dukungan. Dan itu majority banyak kan dari dukungan masyarakat yang mau dia. Mau orang tuh mau nyumbang untuk politik. Obama, lu name it lah siapapun itu, mereka tuh buka rekening untuk masyarakat. Jadi mereka itu kan hanya dua partai ya, Republikan Demokrat ya. Itu urunan semua, lu pendukung Republikan, lu harus urunan. Oh iya. Dan itu panggilan secara personal gitu. Jadi bukan karena desakan apa. Emang nurani mereka tuh. Jadi saking dewasanya demokrasi di sana. Tapi rakyatnya demanding nggak sama politik? Demandingnya itu maksudnya karena kan kalau kita di sini kan, ya, nih karena gue bayar pajak nih gitu. Nih kan orang udah nih. Lu visi misinya apa nih? Orang ngeliat nih visi misinya pembangunan ini bla bla bla. Ya. Pokoknya gini. Yang ditagihnya itu adalah program ini lu jalanin nggak? Jadi kalau lu nggak jalanin program yang pernah lu janjiin sama gua, ya gua nggak bakal milih lu lagi di pemilihan berikutnya, election berikutnya. Karena mereka juga sudah nyumbang begitu. Ya bedanya di Indonesia karena memang mungkin di Indonesia dikondisikan bahwa nggak usah terlalu pintar kali orang-orangnya ya. Anjing juga. Iya. Emang kenyataannya begitu? Ya mungkin gua ngeliatnya seperti itu kondisi di lapangan ya. Gua kan udah beberapa kali ikut pemilu ya istilahnya ya. Berapa tahun sih lo terjun di politik itu? Gue dari kuliah gue udah terjun di politik. Gue jadi lembaga konsultan dan survei. Basic gue sebenarnya survei dan konsultan. Dari sejak gue kuliah itu 2005 gue udah aktif di lembaga survei. Lama juga. Iya udah tua di politik tapi di belakang layar. Gue lebih suka di belakang layar daripada tampil sebenarnya. Gak mau tampil karena kalau tampil resiko blundernya gede. Bukan karena dosa besar gue banyak. Jadi kalau gue jadi calon tuh, wah teman-teman gue, lo nggak usah lah, teman-teman gue pasti punya, wah jejak digitalnya Edo berantakan. Jadi kan lu 10 tahun lalu kan nyalek kan? Ya itu kan karena mengisi kekosongan aja. Ternyata terpaksa itu kan? Bukan terpaksa, jadi kan ada kuota-kuota dan ini bos gue bilang, udah daripada orang lain gue aja cobain. Cuman ternyata gue pikir-pikir, makanya periode kemarin ini gue nggak maju lagi kan, karena konsentrasi kita saat pemilu itu nggak boleh terpecah. Jadi memang lu backup satu orang, lu harus backup full gitu, nggak boleh kepecah gitu. Karena kalau gue maju, dia maju, gue jadi ketua tim nih, ternyata konsentrasi itu kita pasti ada biasnya. Oh gue maju nih lo, tapi anggarannya gue alokasiin buat gue, itu kan jadi nggak fair. Nah kalau gue akhirnya mengambil keputusan, nggak bisa, gue harus fokus kalau mendampingi seorang konsultasi pemenangan, ya gue harus fokus ke orang itu. Jadi tahun kemarin lu akhirnya nggak maju? Iya, jadi nggak ada tendensi apapun. Jadi misalnya orang maju, ada orang lain yang mau minta bantuan, nggak bisa sesuai SOP segini. Nah kalau gue punya ada keterikatan kedekatan sama kandidat-kandidat lain, gue pasti ada bias nih cara berpikir gue. Wah nggak enak, yaudah kasih aja gitu. Jadi kan nggak profesional gitu. Balik lagi tadi ke politik, lo fokusnya di survei belakang layar. Survei dan konsultan. Survei dan konsultan. Itu apa yang lo kerjain waktu itu?
Lu mengarahkan satu orang yang ingin maju. Ya, jadi kalau misalnya lu mau maju nih, misalnya lu pemilihan di wali kota Tangsel. Ya, Tangsel daerah gua misalkan gitu ya. Misalkan ya Tangsel. Nih, nah, gua tuh bertanggung jawab termasuk tim program ada sendiri ya. Lu pasti akan meng-hire profesional yang bisa ini program apa yang dibutuhkan oleh lu sebagai calon. Itu yang lu jual. Nah, tugas gua adalah mengecek di lapangan statistiknya seperti apa, layak atau tidak layak nih orang menang, ada peluang atau enggak. Jadi kita kan udah punya ukuran ya, misalnya lu starting pemilihan itu tanggal 1 Desember, contoh ya sampel 1 Desember. Kita mulai di 6 bulan sebelumnya. Lu start di berapa persen persentase pengenalan orang terhadap lu, rasional nggak lu bisa terpilih atau tidak? Berarti lu bikin ini kemungkinan yang terjadi, program-programnya juga lu nyusunin? Enggak, itu kalau program ada sendiri profesionalnya. Kalau gua adalah yang menyusun program-program gimana caranya orang mengenal lu. Jadi tahapan orang lu terpilih nih, orang kenal lu, orang suka lu, dan orang mau bergerak untuk datang memilih lu. Berarti yang lu buat adalah statistik untuk awareness kepada orang itu? Yes. Jadi orang mau mengenal lu, orang tahu tentang lu, dan orang mau memilih lu. Termasuk ada hal yang penting dalam politik sebenarnya. Hampir semua konsultan tahu, namanya GOTV. GOTV itu Get Out the Voters. Jadi walaupun 100 orang, misalnya dari 100 penduduk, 60%-nya mengenal lu, 60%-nya suka sama lu. Tapi mereka nggak datang ke pemilu, lu kalah apa nggak? Anjir, kalah kan, iya. Gimana caranya meyakinkan supaya sampai orang itu bakal bisa milih lah gitu? Nah, itu kan ya ada dapurnya sendiri. Anjing, sampai situ aja ya? Ini ada rahasia. Kalau udah sampai dapur, ini rahasia yang semua orang tahu. Udah ada red card-nya ya? Ada red card-nya gitu. Ya, jadi gini, di strategi politik itu kan menarik juga, no. Jadi bahwa ternyata bukan hanya mengatur gimana orang-orang pemilih pendukung lu. Itu datang ke pemilu. Tapi gimana kita juga ngatur pemilih-pemilih kandidat lawan kita itu untuk nggak datang. Anjing, sampai ke situ. Itu. Ya saling serang lah istilahnya. Saling serangnya. Jadi ada black campaign-nya, itu ada juga kayak gituan. Nah, di tim gua nggak mengatur itu, tapi ada fasilitator seperti itu. Bahkan harganya beda lagi jasanya. Beda lagi. Ya seperti kasus sekarang kan buzzer-buzzer gitu. Bahkan sekarang sudah terpublikasi bahwa ternyata ada salah satu kementerian yang membayar sekian miliar untuk membayar buzzer. Lu cek aja itu ada. Tapi biar bagaimanapun itu efektif sebetulnya untuk mengganggu sebetulnya. Ya, alasannya adalah untuk mengcounter berita-berita negatif agar tetap ke jalur yang benar. Alasannya kita nggak tahu. Nah, sekarang kan yang lagi ramai emang kan digital nih gitu. Ya. Sebenarnya gue pengen ngajak ngobrol lu nih biar orang tuh awareness gitu, nggak buta. Gue termasuk orang yang denial sama politik sebenarnya. Iya. Dulu ya, sampai pada akhirnya gue titik dikerja di sales hotel, gue megang government. Anjing mau nggak mau gue harus ikutin berita. Iya, lo harus tanggap bahwa sekarang suasananya gimana, arah anginnya gimana, politik itu lo harus membaca. Karena berpengaruh gitu loh, dengan si kementerian datang ke kota ini ngadain meeting di sini gitu. Wah, harus sampai sebegitunya. Ada satu hal yang menarik no ya. Orang pasti berpikir bahwa antipati sama yang politik. Wah, politik itu buruk, politik itu jelek, pokoknya hal yang terburuk semua dari politik. Dulu gue seperti itu, karena denial. Betul, karena kita ini harus membalikkan stigma itu bahwa kalau bukan orang baik yang bermain di politik, orang yang punya passion, orang yang punya idealisme yang turun di politik, ya politik akan selamanya menjadi buruk. Lu udah tahu kenapa kita harus ambil bagian dalam politik? Kenapa? Politik ini kan misalnya lu kaya, lu berpengaruh tapi terhadap keluarga lu aja, circle lu dekat. Bagaimana pengaruh baik itu lu bawa ke lebih besar? Yaitu jalannya adalah politik. Mau tidak mau. Jadi misalnya kebijakan tentang PPN lah yang ramai sekarang. Anjing 12%. Lu mau bilang nggak peduli, itu diatur sama politik. Iya. Lu kalau menolak tentang hal itu gimana? Ya cara perjuangannya jalur politik. Menjadi anggota DPR, merumuskan undang-undang, mengatur tentang hak-hak seperti itu. Nggak ada cara lain. Lu mau turun jalanan, berapa banyak lu mobilisasi? Orang pun menggerakkan orang pun, itu kan seni ya. Betul. Bagaimana mempengaruhi? Itu politik.
Politik hal dalam bentuk kecil. Nah iya, sampai akhirnya tuh gue menyadari bahwa anjing di setiap aspek hidup gue ternyata Politik semua. politik semua. Lah nggak usah gitu. Gak ada, RT RW lah pemilu juga itu politik. Bagaimana mempengaruhi suara tetangga lu yang selama ini tiap lu masak enak ya, lu bagi pada saat pemilihan RT nggak milih lu. Iya. Itu kan ada strategi politiknya. Benar. Ternyata Yang apa? penting Salam orang tempel. Ada loh RT RW ada pakai salam tempel. Waduh, ingat nggak pernah kasus di Depok? Yang RW, pemilihan RW, bayarannya berapa per suara? 1 juta. Kagak kepilih, minta balik dulu. Dan itu menurut gua rusak. Itu kan istilah katanya circle ruang lingkup pemerintahan terkecil kan? Kalau secara struktural kan dari Itu paling di bawah. Iya RT. Iya. Anjing, tapi ke situ. Iya, nggak usah itu. Masuk lu organisasi, lu bikin komunitas. Biasanya di dunia kita dunia lari ya. Ya. Dunia lari, lu kalau nggak punya jaringan, lu nggak punya hubungan, belum tentu lu bisa jadi leader. Betul. Nah, lu kalau menjadi, kadang-kadang kita orang capek ya. Gua jadi member doang nih, ngikut-ngikut aja apa kata bos. Gue pengen kayak gini program ini dong sekarang ya. Jalan yang lu tempuh lu harus bisa agar program lu bisa terrealisasi ke halayak. Ya jalur politik. Politiknya gimana? Ya menjadi seorang pemimpin di komunitas itu. Itu pun politik hal kecil yang komunitas ya. Komunitas. Kita sudah pernah merasakan. Oh, saya pernah. Dan menjadi salah satu komunitas terbesar di Indonesia. Oh gila itu Kalau diinget-inget ya. Komunitas itu paling besar loh. Dulu yang tercatat. Bisa klaim itu. Bukannya ada satu lagi yang lebih besar gitu loh. Yang sampai ujung chapter. Bedanya, kalau di komunitas yang gua dulu, ya kita inisialnya RFI ya. Anjing itu mah inisial. Tit, itu di tit gitu ya. Itu tercatat kurang lebih hampir 4.500. 4.500. Member tercatat. Karena dengan ada ID nomor, card, ada nomor ID card-nya. Dan pernah kita nih salah satu event terbesar lah di Pulau Bali, maraton terbesar di Bali. Kita memberangkatkan hampir 800 orang. Bangke, 800 dengan kuota khusus. Satu hotel sendiri kayak dulu. Satu hotel sendiri. Busnya 2 bus apa berapa? 12 bus. 12. Dengan patwal. Gila. Tahun berapa itu? 2017 ya kalau saya. Gua baru masuk tuh. 2017. Ya kalau komunitas sekarang kan mungkin baru ya 3-4 bus itu banyak banget ya. Udah lewat masa itu, Pak. Lu pernah merasakan kan? Gue dulu tuh 2018 tuh waktu gue masih jatuh lagi nih gue. Waktu 2018 gue gabung tuh race tuh masih bareng-bareng anak komunitas. Iya, gitu. Pokoknya nginep bareng. Dulu kita ada visit antar wilayah. Oh iya. Iya Kak. Jadi kita kadang ke Tebet, kadang ke Bintaro, kadang ke mana. Jadi meter ya. Jadi dekat dulu. Karena dulu belum ada skena. tapi gue sempat loh gue merasakan di mana vibe-nya tuh pergi bareng-bareng satu rumah tuh 20. Rumah tuh gue nginep di rumah warga. Betul, di rumah warga. Tapi kayak kalau sekarang ya trennya ya anak-anak komunitas ya udah kita ketemunya either di RPC di acara check out ataupun di event lari aja udah. Ya, tapi kalau untuk traveling kayaknya lebih demen dengan circle kecil atau dengan orang yang tersayang di balik layar. Nah, ini menarik ya. Kita tuh dulu kita mengatur ratusan orang kayak gampang gitu. Sekarang mah susah. Nah, kenapa ya begitu ya? Ya karena satu egonya masing-masing, politik lagi, egonya masing-masing kan. Kita kan mengatur ego masing-masing, keinginan masing-masing berbeda-beda ini. Dulu kan enggak, karena dulu kan nggak banyak pilihan juga. Iya. Kalau sekarang kan pilihannya lebih banyak ya. Nah sekarang lebih orang ibarat katanya itu 10 orang, 15 orang juga lo udah bikin IG sendiri, bikin klub sendiri juga jadi. 15 orang bikin IG sendiri. Lo bikin grup WA aja, arisan di lot tiap tahun. Gue lihat IG ada. Sekarang nggak running community pak bentuknya. Klub. Lebih kecil ya. Jadi reason worth it lah disebut klub. 15 orang bikin IG gitu. Ini banyak. Lihat aja fotonya paling 10. Tiba-tiba kelewat lagi di kepala gue. Kenapa? Nggak ada. Ada nggak nyampe 10 orang jadi klub. Di bawah 10? Di bawah 10 ya Allah, itu mah grup WhatsApp aja udah. Apa yang mau di branding? Enggak, tau nggak kenapa? Kenapa? Karena ada salah satu yang jadi donatur, jadi bisa ngatur. Anjing. Oh iya. Lu bisa ngatur kalau bisa jadi donatur. Selama lu donatur, lu berhak ngatur. Jadi dia yang bayarin bajunya, dia yang bayarin resnya, dia yang siapin fasilitas. Jadi klub. Gue pikir kenapa nggak jadi fans club aja lah. Iya itu mah. Iya kan? Ada itu. Asu. Itu di kota lu deh kayaknya gue tahu. Ya enggak hanya di situ, di sini juga ada gitu. Iya. Faktornya ya karena gue pengen dilihat aja gitu. Politik lagi. Ya kan politik ya.
tergantung strateginya kayak gimana. Nah, sekarang berarti gini. Gimana caranya biar gue tidak harus denial tapi paling tidak gue aware, karena kan kalau ngikutin informasi di sini nih capek. Maksudnya banyak sekali perdebatan, sudut pandang gitu. Tapi paling tidak gue cukup aware aja lah, aware dengan seyogyanya aja lah gitu. Nggak usah yang terlalu over, nggak usah yang terlalu itu gimana? Ya pokoknya gini, sadar atau tidak sadar itu politik pasti berpengaruh. Sip. Gue lagi video ya. Apa-apa udah santai aja. Oh, nanti dikat ya. Nggak usah biasa aja. Sip, awan. Gak usah santai aja. Oh, santai kan udah nggak ada beban lagi. Oh iya. Kalau podcast low budget gini deh. Produksi low budget tapi kebebasan lebih daripada yang dulu. Ini kayaknya lebih menarik kayak gini nih. Emang lebih begini makanya. Jadi lepas gua nggak ditahan-tahan sama lu nggak sebutin brand. Bagus ini. Saya mendukung semua teman-teman pelari yang punya siap passion. Bikinlah podcast seperti ini. Untuk fasilitatornya bisa. Thank you Om. Om Adi yang punya tempat ini. Itu Om Adi yang punya tempat ini. Jadi gimana ya? Jadi nggak usah. Sedikit atau banyak politik itu pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Contoh yang paling nyata adalah yaitu jadi orang soal penetapan PPN 12% aja kita udah ribut kayak gimana kan. Mau nggak mau itu kan berpengaruh terhadap pilihan kita siapa berikutnya di 2029 misalnya. Nah, itu kan jadi kita sudah harus, masyarakat harus sadar bahwa yang kita dahulukan sekarang itu dalam memilih pemimpin ataupun siapapun wakil kita, programnya apa, visi misinya apa. Karena kan malas ngelihatnya. Sekarang kan kita terlalu gampang dimudahkan dengan gimmick. Sorry itu saya, maksudnya kita belajar soal Pilpres kemarin. Ya. Lu pernah nggak baca visi misinya? Enggak. Yang lu ada tau joget-joget aja udah. Kalaupun gue baca visi misinya hanya melalui program yang di highlight, gitu. Ya. Dan diskusinya di debat apa semua ada nggak? Yang ada cuma joget. Nggak. Gua aja ya, gua kemarin ya. Ini no offense ya, maksud gua. Kita bahas fenomenanya, nggak bahas siapanya, bahas fenomenanya. Fenomena seperti itu. Sebenarnya kan miris di gua sendiri sebagai jadi kita nggak diskusinya apa ya? Sebagai praktisi ya? Ya, sebagai praktisi kenapa nggak diskusinya lebih matang soal visi misinya apa, rasional nggak dijalankan atau enggak gitu. Soal ya yang sekarang lagi berjalan contohnya, gue takut ini lagi disomasi lagi. Siapa sih yang nonton orang nggak rame nggak apa? Ya, tapi nggak tahu ya. Ya contoh melanjutkan nggak apa-apa lah ya contoh ya. Ya. Soal program Prabowo melanjutkan dijualnya dulu adalah melanjutkan IKN. Melanjutkan apa yang sudah dibangun. Iya. Padahal lu tahu nggak IKN biaya pembangunannya berapa triliun kebutuhannya. Sementara APBN itu nggak cukup untuk membiayai itu. Hanya dia harus jualan sama investor lain. Investor sampai hari ini nggak ada yang masuk. Ya. Rasional nggak itu dijual kembali sebagai alat kampanye. Ya. Tambah lagi jualannya adalah soal gizi makan sehat. Oke, itu gue dukung tuh. Oke. Tapi kan ada dua hal pembiayaan besar yang menjadi bebannya oleh pemimpin yang saat ini kan. Nah, rasional nggak? Jadi otomatis akan ada salah satu yang dihilangkan. Nah, bukan dihilangkan, mungkin dikorbankan. Bisa jadi sementara waktu nggak tahu ya. Nggak tahu. Dan itu kan akan terancam menjadi kedua kan. Tempat landing kedua. Iya sih. Iyalah. Lo skip tau nggak? Butuhannya itu sekitar hampir 500 triliun kebutuhan untuk membangun IKN. Yeah. Gue udah pernah ke sister city-nya IKN. Kota yang dekat sana ya. Sayang. Apalagi sister city-nya kita yang di sana di Kazakhstan. Kota baru di Kazakhstan. Astana. Lu ke Astana? Gue ke Astana. Astana itu adalah sister city yang menjadi contohnya IKN. Percontohan. Kazakhstan itu kan kotanya yang baru itu namanya Astana. Gue tahu Kazakhstan tuh film Borat, Pak. Iya. Nah, itu anjir banget. Tapi lu ke Astana, itu kotanya gila, keren banget. Itu kayak di luar angkasa. Wah, karena desainnya futuristik. Futuristik banget. Coba nanti lu klik Astana. Lu tau nggak dia dibangun sejak tahun 1997. Lama banget itu berarti perjalanannya. Iya, dan dia bisa selesai di 2015 settle. Iya. Jualannya gimana itu ya? Investornya lu tau siapa? Cina. Buat kita masuk Cina nggak? Masuk nggak sih? Enggak lah, nggak ada investor gitu Pak. Lokal semua. Ya mengandalkan lokal susah juga. Iya susah. Berapa sih kemampuan Indonesia? Iya. Nah itu kan kayak program yang dipaksakan. Jadi memang harus rasional lah kita melihat
pemimpin. Nah, satu hal juga yang gue sesalkan kemarin adalah di pemilihan kemarin itu jauh lebih rusak menurut gue daripada pemilu sebelumnya. Kenapa lu bisa? Karena orang, jadi kalau gue turun nih memperkenalkan kandidat misalnya, ya, yang ditanya dulu apa? Amplopnya berapa nih? itu masih sama sekali. Makin keras nih. Makin keras. Makin Enggak, keras. masih kalau gue bilang masih pasti masih lah. Pasti masih lah. Tapi lebih keras. Lebih keras. Bedanya dari mana? Kan mereka udah membandingkan sekarang. Di situ kasih biru, lu bisa ngasih merah nggak? Anjrit. Lu tau nggak nih? Itu sampai ke pelosok-pelosok. Justru pelosok ini yang lebih ngeri. Wow. Bahaya Mbak. Jadi rusak menurut gua. Ya. Sistemnya memang harus dirubah menurut gua. Makanya sekarang lagi rame dari partai gua itu mendorong sistem tertutup. Maksudnya? Sistem tertutup itu kan yang namanya politik uang pasti agak susah lepas ya. Sistem tertutup itu jadi partai yang akan menentukan urutan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi misalnya satu wilayah misalnya Tangsel ya, calon wakil rakyatnya, sistem pemilihan tertutup artinya udah disaring dulu di partainya. Siapa yang urutan pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau dapat suara, jadi yang akan duduk pertama adalah nomor 1, nomor 2. Kalau sekarang sistemnya adalah siapa yang suaranya paling banyak itu yang menang kan. Tapi ternyata nggak, malah merusak masyarakat. Jadi siapa yang punya kapitalnya besar, yang modalnya gede lah istilahnya. Yang modalnya gede lah yang bisa duduk. Orang yang lu nggak pernah berpartai, anak pengusaha, anak bupati, tiba-tiba suara lu tinggi, suara lu banyak. Suara lu banyak juga kan pengaruh karena uang lu banyak, karena pengaruh tekanan kekuasaan. Komeng nggak kemarin? Komeng nggak? Nah itu kan polemik. Orang dia kenal. Ini kita sebelum ke situ ya. Masih bahas ini. Akhirnya kan orang yang tidak punya kader, tidak punya kemampuan politik, hanya punya kapasitas modal besar, akhirnya bisa duduk mewakili kita. Nah gitu. Setelah adanya itu. Nah sekarang masuk di DPD. Ini kan kontestasinya beda nih. Kalau di Komeng itu kan karena orang Komeng itu adalah durian jatuh. Karena orang nggak kenal semua siapa kandidatnya. Sama yang gue bilang tadi ya. Bagaimana cara lu terpilih adalah lu dikenal dulu. Lu kalau nggak dikenal, lu habis dikenal baru disuka, baru dipilih. DPD di Jawa Barat, dia kan di Jawa Barat ya. Dari sekian 40 sekian ya, gua nggak tahu ya berapa itu jumlah pilih ya, ada foto-fotonya. Orang pasti akan memilih itu. Nalurinya otomatis adalah yang dia kenal dulu. Kembali ke basic satu tadi ya. Dan lu lihat bentuk fotonya. Iya. Segampang itu. Makanya yang terpilih di Jawa Barat lu lihat siapa? Artis. 3 karena dikenal. Berarti itu sesuai dengan prinsip yang lo kerjakan, ya? Dikenal, disukai baru dipilih. Nggak hanya sampai di situ. Kalau gua kerjakan gimana sampai dia datang di TPS memilih. Gimana? Karena pekerjaan terberat kita itu sebenarnya bagaimana pendukung kita, dukungannya itu berbentuk menjadi suara. 100 orang di kampung lu, saya dukungin Yano, gue dukung nih jadi ketua RT. Tapi 90 orang nggak datang. Dukungan lu berapa? 10 tuh. 10. Sementara tetangga lu yang maju juga sebagai ketua RT, pendukungnya cuma 20. 20-nya datang semua. Kalah juga kan lo. Gila, berarti banyak sekali kemungkinan manuver-manuver. Banyak. Gue tuh pas pilpres kemarin baru menentukan pilihan gue siapa itu setelah debat terakhir. Karena gue dari banyak yang topik-topik ini bener-bener udah jauh dari gue gitu. Begitu mereka bahas kesehatan, nah topik kita nih. Iya betul. Kesehatan. Dan gue sangat terkesima di salah satu paslon itu ngomong kalau dia itu nanti kalau terpilih dia akan fokus dengan pencegahan dibandingkan pengobatan. Betul. Nah, yang terpilih sekarang kan fokus banyakin dokter, infrastrukturnya udah ada. Tapi kalau yang begitu yang satu lagi, bukan akarnya yang dicari kan? Iya. Pencegahannya dikencengin. Karena kalau pencegahan dikencengin, ya udah pasti event lari makin banyak. Makanya kemarin ketemu lagi-lagi pas saya milih Bapak. Iya, kebetulan dukungan pendukung gua juga sama ya. Iya, kita sih dukung. Kemarin kita dukung. Simpel itu gua pada akhirnya, karena topik-topik lain gua nggak ngerti. Ya, yang paling masuk di akal di kita apa gitu. Ya, itu tapi ternyata ya 56% lebih memilih yang enak goyangannya gitu. Tapi udahlah, pemilihan selesai, kita udah nih, berikan kesempatan lah. Sekarang ini udah kelar lagi, udah ngelebur lagi lah. Nah, tugasnya kita ngapain gitu loh? Ya mengawasi. Oke. Iya, artinya kan gimana pun dia udah dilantik nih. Udah jadi pemimpin kita. Tugas kita adalah mengawal apa-apa yang menjadi program utama dia. Kalau nggak ada yang berjalan atau tidak sesuai ya teriak. Teriaknya gimana? Medsos boleh, lu punya wakil rakyat, kalau lu tahu orangnya. Ya, makanya pentingnya kita punya wakil rakyat yang orang kita tahu gitu.
bukan hanya sekedar terkenal, datang punya ngasih amplop gitu, tapi memang harus kita akses gitu. Kita harus akses dia, kita harus punya titipan program seperti apa yang harus dikawal. Nah, tapi gimana kita mau bersuara ntar tiba-tiba tiba-tiba dicari gimana tuh? Ya, makanya ini mungkin panggilan bahwa Anda harus turun di politik. Nggak minimal lu udah punya follower, Pak. Dikit lagi udah 10.000. Kurang 20 lagi. Kurang 20 lagi. Enggak, tapi kalaupun sebenarnya gue mikirnya apa gue terjun di situ kayak pilihan terakhir gak sih? Iya. Untuk tetap relevan dan tetap stabil gitu. Ya, kita nggak tahu ya ke depan seperti apa. Contohnya selebritis yang udah nggak terlalu terkenal keluarga rakyat gitu. Tahu tuh ya, ini kan yang di Tegal itu. Sebagian. Jadi ternyata walaupun lu populer itu belum tentu dipilih. Ya nggak jadi jaminan. Nggak ada jaminan. Tapi kan ada beberapa partai politik yang berarti sebagai oportunis. Gitu. Betul, karena biaya untuk menaikkan popularitas nggak lebih tinggi. Betul, maksudnya investasi dari sekarang. Gue nggak heran sih makanya kenapa IG-nya para penggiat-penggiat di politik tuh, wah aktif pada akhirnya sekarang. Ya, ini baru nih. Jadi gua kemarin di DPR, kalau kan ya hari-harinya pasti di DPR ya, jadi staf ahli. Dulu mungkin udah karena kesadaran orang tentang media sosial udah tinggi. Dulu kalau kita rapat sidang paripurna, kan ada 2 lantai tuh, di lantai kedua tuh. Ya. Biasa aja orang datang gitu. Sekarang beda, Pak. Oh ya? Di atas itu udah banyak video, udah banyak staff-staff. Jadi staff sekarang itu udah punya tim konten sendiri. Udah tim konten sendiri. Oh. Tapi itu menurut gua bagus. Bagus. Artinya menunjukkan ketransparansi terhadap kegiatan dia, melaporkan apa yang mereka sudah kerjakan di dewan. Tapi dengan adanya era digital ini, yang berpengaruh di lembaga parlemen tuh kan, lu kan merasakan lah udah lama lah nih, eranya dari zaman dulu kita belum medsos sampai sekarang akhirnya apa-apa serba digital gitu. Jadi pengaruh baik dan buruknya apa? Ya pengaruh baiknya jelas ya lebih terbuka. Mau buka handphone takut ya? Dari atas gitu kan? Kalau kasus yang mengenai buka bokep itu sih ya gue bilang sih apes. Salah timing. Salah timing. Bisa jadi itu dia lagi buka grup WhatsApp, dia nggak tahu kan kalau WhatsApp kan kalau video belum di-download kan burem, begitu pasti buka anjir gitu kan. Enggak, itu emang niatnya aja dia saking kosongnya kali. Tapi ada aja anggota-anggota yang macam gitu lah. Ya, berarti dampak baik dan buruknya apa? Dampak baik dan buruknya dengan ya yang baik yang jelas ya informasi kan lebih mudah diakses tuh. Nah, ada salah satu anggota juga DPR tuh jadi kalau misalnya ada nggak usah DPR, bupati ada di Sumatera itu aktif di TikTok. Jadi ya dan semua dinas-dinasnya itu disuruh bikin akun. Oh gila. Disuruh buat akun tuh. Semua dinasnya. Semua dinas dan kepala dinasnya. Jadi bupatinya tuh kalau ada laporan dia bikin konten apa segala macam, ada masyarakat laporan, Pak ini belum ada pendataan ini. Oh, dia langsung nge-tag-in dinasnya. Dinas ini. Jadi mereka reportnya di situ. Ketahuan. Bagusnya di situ, baiknya di situ. Mau nggak mau berarti dia harus perkuat tim digital dia. Digitalnya dia. Kan ya untuk mengawasi pasti harus ada orang yang benar, harus ada admin yang ngawasin apa komentar masyarakat. Dan itu menurut gua bagus. Bagus. Cuman memang ya lu siap-siap sebagai lu pasti gampang diawasin. Lu kalau bandel pasti di luar kota ya. Jangan main di lapak sendiri. Gitu. Ya, sedikit tip and trick, lu jangan main di kampung sendiri aja. Karena banyak yang ngenalin lu. Iya, masuk akal. Itu bisa dibahas gak sih? Ya, gua sih nggak apa-apa aja kalau mau bahas ya. Ya, gua sih ada list tuh beberapa kalau mau menggunakan jasa saya juga boleh. Gua kan jasanya apa aja, Pak. Mulai dari berpikir, apa nggak mikir juga bisa siapin. Makanya seragam kayak gini aja udah. Baju kerja. Nah, sekarang kita bahas di lari deh. Ya, oke. Bahas di lari nih. Wih, lari lagi. Iya. Tidak lepas dari politik ya. Dari ya kiprah lu di lari kan udah lama nih ya. Udah tua. Iya kan. Nah, ciri khas pelari lama gitu. Kalau udah nggak perform udah out of shape. Tapi gue pernah lari. Iya, gue tanya, lu nggak lari Dok? Udah pernah. Udah pernah. Masa lu pernah maraton? Lu kali 2 deh. 80-an sekitar. Berapa 80 sekian? Nah, gua masih kali 3. Jadi apa yang sudah pernah kita lalui gitu, oh udah pernah lu ya? Iya. Jadi kalau ada yang nanya nih, lu
ikut olahraga dong. Yang baru kenal gue misalnya. Iya. Lu lari dong. Iya, gue pernah lari kok. Oh, jarak berapa? Lu lari terjauh lu berapa? Maraton gue udah pernah. Ya lu kali 3 deh. Itu aja belum dapat. Itu orang karena malas nge-scroll IG sampai bawah. Sedih gak lo ketika gue finish ultramaraton 100 gue ketiga, MC bilang selamat ya Anda menyelesaikan ultra 100 pertama. Anjing gak jadi nangis gue. Gak jadi nangis. Gue udah nangis sialan. Ya karena baru kenal juga. Gak apa-apa. Cuman biasa jokes-jokes aja lah itu ya. Kalau lu kenal gue dari 2016 lagi sedih. Gue pernah kok ngelilingin Jakarta 100 kilo. Saking gabutnya. Jakarta Ultra dulu lama tuh gitu event. 2018 ya? Nah, 2018. Gue ikutan Ultra 100 kilo tuh. Jakarta Ultra. Om Sitor. Iya, mana ya? Gak tahu, gak pernah ini. Gue cuma tahu doang tapi nggak terlalu kenal beliau. Tapi gue tahu Om Sitor. Betul, di tahun keduanya gue nge-MC tuh hampir 24 jam. Acir. Iya kan nungguin tuh. Dari start di FX dari jam 10 malam sampai besoknya lanjut lagi tuh. Nah itu event lari ultra itu adalah menguji seberapa kuat tembolok lu. Iya, benar. Hidup tuh gua 40 jam, Pak. Memang udah paling lama itu. Dan itu gue sendiri karena kan sifatnya volunteer. Dulu ya. Kagak dibayar. Belum terlalu komersil ya. Belum komersil. Jadi memang berlari waktu itu kan memang panggilan jiwa ya, panggilan hati. Orang kita kerjanya lari dari. Kita masih aktivis dulu ya. Semi aktivis. Aktivis lah. Akhirnya toko industri. Toko industri. Ya mau nggak mau kita masuk di industri ya semua ada bayarannya ya. Ya. Semua ada hitungannya per 3 jam sekian di atas itu. Jadi tolonglah, hargailah. Betul, bahwa apa yang terjadi hari itu dibangun dari keringat-keringat terdahulu. Nah, itu apa yang mau lo dari sudut pandang lo tentang apa yang sudah dibangun sampai sekarang dari politiknya itu kan anjing politik lagi. Ya mesti kan tahun ke tahun pasti ada proses politisasinya juga dong. Betul. Gitu. Apa yang lo lihat kemajuannya? Di lari ini kan udah masuk industri ya. Ya, gue udah nggak bilang gaya hidup lagi. Udah bukan industri. Iya gaya hidup mah. Ya aja. Ya, dulu hobi, gaya hidup. Sekarang udah industri. Industri, Pak. Dan ini gila. Lo belum pernah coba lihat buka kalender lari. Ya. Dulu tahun 2016 ya, yang lagi awal-awal dan rame kita bisa akses ini soal dunia jadwal lari itu di kalender lari itu mungkin nggak sampai 50 race per tahun. Nggak sampai 50. Sampai. Dan lo tahu di 2024 kemarin itu kita bisa akses kurang lebih hampir 900 race selama 2024 900. Gokil. Lu tahu kan nilai itu pun nggak semua terdata kayaknya Mas. Nggak semuanya terdaftar, bayangin loh. Gila lu. Pernah di satu hari itu 15 race di hari Minggu yang sama tuh. Akhir Oktober kemarin tuh. 15 race dalam waktu yang sama. Itu kan industrinya luar biasa kan. Menggeraknya luar biasa. Bagaimana industri percetakan baju, percetakan medali, walaupun medali terbaik masih dari Cina. gua heran tuh ya. Kita nih berkali-kali medali masih Cina. Padahal udah bertahun-tahun loh, masa nggak bisa dong ya? Ada berarti ada satu apa ya istilahnya ya, materialnya harus ada tuh. Ya, material dari mana orang nikel terbesar di Indonesia? Itu kan materialnya salah satunya kan dari nikel, kemudian dari alloy, terus dari apa? Semua ada di Indonesia. Dikit lagi sabar. Terus ya mungkin ada satu material atau mesin cetaknya harus ada pengadaan. Ya. Kembali lagi politik lagi soal izin masuk mesin produksi ke Indonesia itu kan fee-nya mungkin tinggi banget. Anjir, politik lagi kalau kita mau maju. Iya, karena kan kita dibebankan bea masuk untuk barang impor kan gede banget itu. Mesin yang segede gitu kan masuk ke Indonesia lumayan gede. Kalau gua lagi pengen melihat itu ya saking udah banyaknya kan di kota-kota lain sampai kabupaten juga bikin apa segala macem. Nah ini karena gue sudah pernah merasakan di kursi penyelenggara ya, gitu ya duduk ya. Capek ya? Wah capek Pak. Maksudnya sensian ya? Gue sampai di tahap yang anjing gue malas lari bro, gitu. Gue nggak mau lari, ngurusin orang lain bikin gue nggak mau lari lah, sumpah. Cuman asiknya gini, bagaimana kita memberikan pengertian ke perangkat kota gitu. Kita mau bikin ini, menjelaskannya gimana. Ayo kita sama-sama dampaknya gimana. Ngejelasin dampaknya itu Pak. Nah, betul. Jadi ini salah satu nih kota kelahiran ya. Awal kami memulai kan dengan teman lah, kita sebutlah Makassar Half Marathon contohnya ya. Ya. Memulai itu kan memang mereka harus masih antipati, masih anggarannya waktu daerah-daerah tuh nggak nyampe, cuman medali berapa sih 200 juta doang. Iya. Pengaruh dari
kebijakan, ini politik lagi kan. Bagaimana pemerintah itu berperan aktif dalam itu. Ternyata dampaknya itu besar. Jadi di tahun pertama itu mereka cuma ngasih pembelian medali. Paling 50 juta kalau nggak salah, nggak nyampe 200 lah gitu gue ingat. Nah, terus ternyata dampaknya bagus dengan kehadiran 3.000 pelari waktu itu. Ya, 3.000. Habis itu naik menjadi 6.000 pelari. Ternyata habis dari situ 6.000 pelari, dampak ekonominya gede banget. Bagaimana okupasi hotel-hotel di kota itu naik, restoran penuh, kemudian transportasi berasa, kemudian periklanan juga naik, percetakan, dan banyak lah yang berdampak terhadap industri lari ini. Akhirnya itu yang menjadi bahan kita presentasi kepada pemerintah kota. Ini harus didukung full oleh pemerintah, karena dampak ekonominya nggak hanya soal olahraga. Perhotelan, yang di situ siapa yang terlibat di situ? PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Itu kita melibatkan itu. Tiket lah maskapai. Tiket maskapai. Jadi kita Garuda kerjasama, Citylink kerjasama. Jadi memandangnya itu harus lebih luas, lebih makro lagi. Ternyata lari ini industri yang punya dampak ekonomi besar banget. Lu bayangin, kalau insya Allah nih jadi nih di bulan Juni nanti ini 10.000 peserta ya. Ini 10.000 targetnya. 10.000 ini orang kan yang akan datang ke kota itu minimal spend anggaplah 2 juta minimal. Ya, tiket bla 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 2 juta. Pahit ya 2 juta kan. 10.000 kali 2 juta itu berapa? 20 miliar. Mereka akan hamburkan di satu kota. Ya gimana kota itu nggak senang harusnya? Gimana nggak senang? Iya. Kan 20 miliar pajaknya berapa? Nah, itu kan tugas-tugas kita pelaku-pelaku industri ini memberikan kesadaran terhadap pengambil kebijakan itu. Makanya kenapa kita ini tokoh orang-orang lari ini harus berpolitik juga. Kenapa? Karena kalau kita berpolitik, kita punya posisi, kita bisa menentukan bahwa wah program olahraga ini berpengaruh besar terhadap kita. Contoh Cirebon nih kemarin. Mereka kaget ternyata kita bisa menghadirkan 2.000 orang di satu event dari luar kota. Hotel semua penuh. Lu bayangin bedanya kita dengan konser ya. Lu datang konser, lu bayar fee paling 250.000 atau 500.000 taruhlah segitu. Udah single pulang, habis konser pulang. Dan itu pun lo hanya bergerak di ruang lingkup di situ-situ aja. Dunia lari itu minimal orang bisa sampai 2 hari 3 hari kan. Ini bakal jadi peaknya udah ketebak belum? Maksudnya peak lari kah? Sepeda atau sendiri kemarin naik turun? Kalau gua rasa lari masih panjang nih. Gua rasa panjangnya. Karena kenapa? Gua kan sepeda juga nih. Kalau lu digoes, lu stuck karena lu harus ada pembelian barang. Yang itu nilainya nggak sedikit ya. Mahal, anjir, mahal banget. P3 digit. Iya, gua aja sampai ngaku beli sepeda second. Karena kita harus berpolitik juga sih ya. SNI. Ini sepeda harganya berapa? Nggak sayang second. Masa second iya, harga berapa? Gue bayar setengah harga ini. Berarti lu harga berapa? Yang disebutnya setengah harga ke istri. Setengah harga. Jadi pernah gue ketahuan juga gara-gara beli itu sepatu Alpha Fly yang macan. Alpha Fly macan yang kemarin. Kau nggak beli si Rizky ya? Gimana? Gue bilang, Ki, game sih kan di situ kan? Kamu sepatu baru ya? Enggak, ini punya Rizky. Tapi ternyata gue lupa, itu sepatu masih di mobil. Masih di mobil. Udah 2 minggu. Kok sepatu nggak dibalikin? Nggak tahu nih Rizky nggak minta-minta. Endorse. Akhirnya ketahuan ketemu sama Rizky. Ketemu di Instagram. Ini katanya barang lu. Itulah istilahnya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Benar. Karena kalau minta izin udah jangan berharap. Lebih baik minta maaf. Barangnya ada udah daripada nyesel nggak beli, mending nyesel beli kan. Jadi kesimpulannya lari dengan politik seperti apa? Ya lari dengan politik. Tidak bisa. Ya kan harus ada intisari. Ya intisari. Buat yang di podcast podcast low budget ini tidak mengharapkan ada pesan moral, nggak usah. Biarin semuanya mengambil saja. Tapi kesimpulan lari dan politik ini. Pokoknya ini kan besarnya pasarnya industri lari kan besar gede banget nih. Kita itu justru bisa dengan kehadiran kita yang sadar dan melek politik, kita harus bisa menghadirkan program-program yang berpihak sama dunia pelari. Contoh nih, ini hal kecil ya. Sekarang kan sudah ada dengan kebijaksanaan jalur sepeda. Kan kita kenapa nggak kita dorong adanya program-program yang mendukung manfaat. Gitu. Manfaat. Coba misalnya dengan adanya orang lari yang berpolitik, kita ada jalur lari di beberapa tempat, ruang terbuka gitu. Lebih wise lah gitu. Lebih banyak lah, nggak hanya berpusat di GBK
di BK lagi. Kita harus butuh ruang terbuka lebih banyak. Harapan. Ya udah, mudah-mudahan ya paling tidak berapa tahun ke depan udah mulai nabung elektabilitas lah, lebih sering posting lagi, tim konten lagi. Gak tahu 2029. Iya, gue sekarang beralih ke tenis. Oh, tenis Sekarang. Jadi semua gue ikutin. Ntar lu gue ledekin lagi lo, maraton latihannya kok tenis. Iya, dia pernah viral. Cara viral pertama adalah komentar orang yang paling gede. Wih, kemarin dia lagi rame juga tuh. Yang platnya. Itu lucu tuh platnya dia. Itu lagi mau menjemput saya. Mau jemput aja dikawalnya gitu ya. Ya gini nih, kalau posisi begini ya. Udah, kalau kita bahaya. Udah, kalau gitu bahaya. Pamit dulu diri bersama dengan tamu saya. Siapa nama Anda? Saya, pernah. Dari tadi kita nggak iya. 40 menit, tapi nanti ada biar lo budget tapi udah bisa main grafis. Udah bisa main grafis ya? Nanti ada di sini namanya. Edo Budiman. Ya, kalau kita pamit dulu, sampai jumpa di konten berikutnya. See you guys.